Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Hariku, pikiranku, tubuhku fresh. Alhamdulillah sangat bersemangat pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran, coba alat tulisnya disiapkan, kemudian bangkunya dirapikan, pakaiannya dirapikan. Intinya semuanya harus rapi dulu. Sip. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita bernyanyi bersama-sama dulu yuk. Nah, ini disebut lagu Tepuk Jari. Ikuti sama-sama ya. 3, 2, 1. Jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang coba dilihat ke kanan dan juga dirinya, apakah teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Bu. Siapa? Juga tidak Oh, tahu nggak apakah sakit atau izin atau kenapa dia? izin, Bu. Oh, izin. Baik. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Ayo, misalnya hari ini berarti kita akan belajar apa? IPA. Oh, betul sekali. Sebelumnya ibu mau tanya nih, kira-kira kalian pernah nggak kepikiran kenapa kita itu bisa menekuk tubuh kita misalnya untuk pakai seperti ini ataupun menoleh, juga menggeleng, ataupun kenapa tubuh kita itu bisa berdiri tegak, gak gampang jatuh? Gimana ya, Bu? Nggak tahu. Oh, jadi itu semua dapat terjadi karena adanya rangka, sendi, dan juga otot pada tubuh kita. Masya Allah sekali ya. Nah, jadi setelah belajar hari ini, kalian benar-benar mampu memahami tentang rangka, sendi, dan otot, apa saja fungsinya, dan bagaimana cara merawatnya juga. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang rangka terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada gambar apa? Tengkorak, Bu. Betul, tengkorak itu atau tengkorak manusia ini tuh juga bisa disebut dengan rangka. Jadi apa itu rangka? Rangka merupakan kerangka tubuh yang terbuat dari tulang-tulang yang keras. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh dan agar tubuh bisa berdiri dengan tegak. Bisa dilihat bahwa fungsi rangka ini ada banyak ya. Yang pertama, rangka itu bisa memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, rangka juga berfungsi untuk melindungi organ dalam, misalnya jantung yang ada di dalam tubuh kita atau paru-paru ini kan dilindungi oleh rangka tulang rusuk ini. Kemudian otak, kepala berarti dilindungi oleh rangka tengkorak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, fungsinya sebagai tempat penyebarannya otot. Dan yang terakhir, rangka juga bisa digunakan sebagai tempat pembentukan sel darah. Wah, keren sekali ya ternyata. Ayo tadi sebutkan salah satu contoh fungsi rangka, satu saja. Untuk melindungi jantung dan paru-paru. Betul sekali, 100. Nah, setelah belajar rangka, selanjutnya belajar tentang sendi. Apa itu sendi?
Nah, gambarnya seperti ini ya. Sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat berputar terhadap tulang lain. Contohnya itu ada di sini, yaitu sendinya ada di antara tulang tengkorak dan juga tulang tenggorokan seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi sendinya ada di sini. Jadi sendi putar itu yang bisa menyebabkan tulang kita bisa memutar. Bisa kemarin Iya betul. Coba sekarang kita kepalanya kanan kiri ke belakang. Bisa kan? Belakang tidak bisa. Belakang kalau ini ya. Oke. Lanjutnya sendi yang kedua itu adalah sendi geser. Bentuk sendinya seperti ini. Pengertian sendi geser itu sendiri adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang pergelangan tangan dan sendi pada bawah tulang belakang. Nah, bisa dilihat di sini ya gambarnya. Sendi geser itu berarti antara tulang yang ada di sini dan tulang lengan. Jadi di sini. Nih, fungsinya itu bisa menggeser tulang lain. Coba digerakkan sekarang tangannya. Nah, itu bisa terjadi karena adanya sendi geser. Sekarang kita masuk ke sendi yang selanjutnya. Ada sendi pelana dan sendi engsel. Ke sendi pelana dulu. Sendi pelana itu seperti namanya, jadi bentuknya seperti pelana kuda. Ada satu sendi yang memakai sendi yang lain. Nah, sendi pelana yaitu sendi yang bentuknya seperti pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya itu pada sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan tulang ibu jari. Nah, jadi sendi yang ada di tulang ibu jari ini disebut sendi pelana. Nah, seperti ini ya gambarnya. Coba digerakkan. Nah, coba kalian atau ibu jari kalian bisa bergerak seperti ini karena adanya sendi pelana. Sudah dapat berapa sendi tadi? 3. Oh, oke. Bagus. Coba apa saja? Sendi geser. Iya. Putar, sendi Pelana. Betul sekali. Masih ada sendi selanjutnya yaitu sendi engsel. Kalian biasanya pernah mendengar kata engsel itu di mana? Di pintu. Iya, di pintu. Nah, seperti halnya pintu, di tubuh manusia itu juga ada engselnya. Tapi fungsinya itu apa ya? Coba kita belajar bersama-sama. Jadi sendi engsel yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan hanya bersifat satu arah, jadinya hanya bisa meluruskan atau bertekuk. Dan misalnya contohnya nih, sendi pada sisi siku maupun pada lutut kaki kalian. Jadi lihat tangan kalian, coba sekarang tangan ini. Nah, sekarang ini kan diluruskan, sekarang ditekuk. Luruskan, tekuk. Nah, itu bisa lurus, tekuk, lurus, tekuk itu karena adanya sendi engsel. Nih, sendi engsel itu ada di sini, gabungan dari tulang lengan atas dan juga tulang lengan bawah. Bentuknya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Lanjut sendi yang ke berapa? Ayo. Kelima. Ada sendi gulung. Gimana tuh sendi gulung? Sendi gulung yaitu sendi yang mempunyai gerakan dua arah, bisa depan belakang ataupun kanan dan kiri. Contohnya itu sendi pada pergelangan tangan, tulang rahang, dan antara tulang jari. Oh, jadi seperti itu loh bentuknya sendi gulung itu ada di mana sini? Oh, yang di sini. Iya, di dalam lengan manusia yang bagian bawah itu ada dua tulang ya, tulang kasta dan tulang pengufil. Jadi sendi gulung ini menyatukan antara tulang tersebut dan juga tulang yang ada di pergelangan tangan. Jadi tangan kita itu bisa bergerak karena ada
Wah, dari namanya apa ya? Sendi peluru. Jadi sendi peluru bentuknya seperti ini. Pengertian sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan bagian tubuh dapat bergerak ke segala arah. Nah, contohnya itu ada dua. Pertama ada di tulang yang menggabungkan tulang belikat dan juga tulang lengan atas dan juga tulang panggul dengan tulang paha. Nah, kalau di tulang belikat dan tulang lengan atas itu berarti di atas sendi ini. Sendi ini memungkinkan kita bisa bergerak ke segala arah, dan tangan kita bisa ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah, ataupun memutar itu karena adanya sendi peluru. Coba dipraktekkan tangannya. Seperti ini. Iya, kaki juga sama, kita bisa menggerakkan kaki dengan leluasa karena adanya sendi peluru. Sudah komplit 6 sendi yang kita ulas sendi. Coba diulangi tadi ada sendi apa? Sendi Geser, sendi putar, sendi lengser, sendi melana, sendi bulu, dan sendi peluru. Bagus sekali. Tadi kan kita sudah belajar yang pertama tentang rangka, yang kedua tentang sendi. Berarti yang terakhir kita belajar tentang apa? Sip, betul sekali. Otot. Apa itu otot? Benar, sebelum kita cari lihat gambaran otot manusia itu seperti ini ya. Dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh dengan otot. Sangat insya Allah sekali ya. Kita Allah sangat luar biasa. Dan sekarang apa yang dimaksud dengan otot? Jadi otot adalah bagian tubuh yang menempel pada tulang yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh lain. Otot tersebut mempunyai 3 sifat. Yang pertama ada kontraktilitas, yang kedua ada ekstensibilitas, dan yang terakhir ada elastisitas. Kalau jenis-jenis otot itu sendiri juga ada 3. Yang pertama ada otot tuli. Otot tuli ini bekerja secara sadar. Letaknya ada di banyak bagian tubuh kita dan sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bentuk otot tuli itu seperti ini ya. Kelihatan jelas? Yang kedua ada otot polos. Otot polos itu bekerja tanpa kita sadari. Jadi meskipun kita tidur ataupun intinya kita tidak sadar, otot ini itu tetap bekerja karena letaknya itu ada di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan juga saluran pernapasan. Bayangkan misalnya kita tuh lagi males bernafas gitu, jadi ototnya bekerja kan bahaya. Makanya otot polos ini bekerjanya di luar kesadaran kita. Meskipun kita nggak pengen, tapi dia tetap bekerja dengan sukarela. Nah, yang ketiga sekaligus yang terakhir ada otot jantung. Seperti namanya, jadi letaknya itu hanya ada di jantung. Otot satu ini juga bekerja tanpa kita perintah, karena nanti kalau jantungnya berhenti, otomatis kita juga ikut berhenti. Bentuk otot jantung itu seperti ini ya. Bisa dipahami? bisa Coba tadi sebutkan 3 jenis otot. otot tuli, otot polos, dan otot Jantung. Yang letaknya di jantung berarti otot jantung. ya. Terus satu-satunya otot yang bekerja dengan kesadaran kita adalah otot betul. Nah, materi yang tadi sudah selesai. Selanjutnya akan kalau kita juga belajar bersama-sama sekaligus menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok akan memiliki tugas untuk mengerjakan materi ini.
beberapa aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan. Contohnya ada apa saja? Coba yang nomor satu itu ada apa? Coba berdiri. Sudah ada mabuk, geleng, makan, dan lain sebagainya. Tugas kalian adalah mengidentifikasi kira-kira otot dan sendi apa yang bekerja pada setiap aktivitas tersebut. Misalnya kalau menggeleng ataupun mengganggu itu kan yang bekerja adalah sendi kita dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Baik, bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaan LKPP-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Baik, kalau memang sudah selesai ya. Mana sudah selesai, ayo mewakili setiap kelompok satu orang maju ke depan. Silakan. Nah, baik. Bisa dibacakan sekaligus dipraktekkan ya nama aktivitasnya sekaligus sendi dan otot yang berperan dalam aktivitas tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan memutar kepala. Sendinya termasuk sendi putar dan ototnya otot leher. Menurut kepala itu gimana berarti? Seperti ini. Oh, betul. Jadi sendi yang berperan pada sendi putar ada juga leher. Terus apa lagi? Mengangkat lengan ke sebelah. Sendinya sendi peluru, ototnya otot pisat dan riset. Betul sekali. Jadi gimana coba dipraktekkan untuk teman-teman? Otot bisa bergeser itu letaknya di sini ya. Selanjutnya mengangguk dan menggeleng. Sendinya sendi engsel dan sendi bukan. Ototnya otot leher. Coba sampaikan lagi. Mengangguk Dan menggeleng. Pintar sekali. Sudah Bu. Tepuk tangan. Itu termasuk bentuknya. Hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Ya. sekali Bu. Belajar dari makan, sendi, dan juga otot. Dari ketiga materi tersebut, apakah ada yang belum kalian pahami? Bisa ditanyakan. Mumpung ibu masih ada di sini. Sudah Bu, sudah paham. Keren sekali. Coba kalau sudah paham, kira-kira tadi sendi itu ada berapa jenis? Sendi ada 6. Coba disebutkan. Sendi putar, sendi geser, sendi pelurus, sendi Pelana, sendi gundul, sendi engsel. Otot ada 6. Kalau otot ada berapa? Ada 3. Apa saja coba? Otot turi, otot apa ya itu tadi? Otot polos dan otot jantung. Tepat sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal mengenai rangka, sendi, dan otot. Kesemuanya adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita dapat bergerak dengan bebas. Oleh karena sangat pentingnya rangka, sendi, dan otot, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan ketiganya dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Bisa dipahami? Bisa Bu. Karena kalian sudah paham tentang semua materi yang kita pelajari hari ini, kurasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Setelah ini jangan